fid dharaini amin. Mas'alatul istikhlaf, masih mengenai tentang istikhlaf, yaitu menggantikan posisi imam tatkala imam batal. Ya, kemarin minggu lalu kita bahas ketika imam batal di luar daripada sholat Jumu'ah, baik sholat berjamaah 5 waktu maupun sholat-sholat yang lain. Ya, masih pada ingat ya, para hadirin bapak-bapak masih ingat ya, kalau seumpama imam batal maka yang menggantikan siapa? Siapa? Pak RT. Nah, ya, yang menggantikan orang yang di belakangnya, ya. Di belakangnya. Makanya konsekuensi orang yang sholat di belakang imam, dia harus siap untuk menggantikan imam tatkala imam batal. Tata caranya bagaimana? Tata caranya, kalau seumpama lagi berdiri, maka kemudian yang belakang tinggal maju. Ya, maju, tinggal maju, tapi dengan langkah yang teratur, yaitu langkah yang tidak membatalkan sholat, berarti 2 langkah berhenti, maju lagi 2 langkah. Ya, udah pernah kita bahas kemarin. Ya. Kalau imam batal pas suratul Fatihah, ya, maka hendaknya si khalifah pengganti tadi mengulang lagi dari awal suratul Fatihah. Ya, karena di dalam kitab-kitab yang lain, kalau membaca suratul Fatihah tidak boleh terlalu lama, pautnya tidak boleh terlalu lama, jedanya tidak boleh terlalu lama. Ya, jadi akhirnya mau tidak mau, karena ada jeda di situ, kemudian yang belakang menggantikan ke depan, maka diulang lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam batal. Ya, saya batal sholat. Digantikan nama yang belakang. Maju yang belakang teratur, maka dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, diulang lagi. Karena khawatirnya jedanya terlalu panjang, ya, terlalu jauh. Tapi kalau udah lewat, artinya sudah masuk surah, ya langsung saja, ya, dilanjut, gitu ya, dilanjut surahnya. Imam misalkan surah apa, ya kalau kita nggak ngerti, misalkan kita nggak hafal surah yang dibaca imam, ya kita boleh dari awal surah yang kita paham, yang kita hafal. Nah, kalau lagi ruku gimana? Kalau imam batal lagi ruku, makmum yang belakang gimana? Langsung gantikan, ya, Sami Allahu liman hamidah, tapi belum bergerak. Ketika i'tidal baru dia maju, ya kan? Diingat-ingat nih, paham? Ya, jelas ya. Nah, terus kemudian kalau lagi sujud, dia lagi sujud, ngerangkak gitu ke depan, gantiin imam. Kata imam, saya sholatnya batal. Nah, ini yang belakang persis langsung ngambil komando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai naik berdiri, baru kemudian yang belakang maju. Lagi duduk antara 2 sujud sama, lagi tasyahud juga begitu. Pokoknya ambil aja langsung komando, kemudian ketika naik ke atas baru yang belakang tadi itu maju ke depan. Nah, yang tengah bolong ya kiri kanan rapetin. Gitu ya. Yang kiri kanan mulai bergeser ke samping, yang kiri samping ke geser ke kanan, yang kanan geser ke kiri sehingga menjadi rapat lagi. Tentunya jalannya dengan cara yang teratur. Ya, tidak boleh 3 kali berturut-turut di dalam bergerak. Karena mazhab kita kalau 3 kali berturut-turut berarti batal. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana kalau menggantikan khotib atau istikhlaf di dalam sholat Jumu'ah. Ya, istikhlaf di dalam sholat
Jumu'ah. Al-istikhlafu fil jumu'ati ala thalathati anwa'. Adapun istikhlaf menggantikan posisi imam dalam salat Jumat itu dibagi 3 bagian. Yang pertama al-istikhlafu fil khutbati, menggantikan posisi khatib, yasihu maka sah wa yustaratu fil khalifati, dan disyaratkan pada khalifah ayyakuna qad sami'a ma madha minal arkan, hendaknya khalifah tadi yang mau menggantikan itu telah mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh si khatib. Makanya kalau khalifah, pengganti yang namanya pengganti khatib, ya disebut dengan istilah khalifah jikalau khatib terjadi satu hal dan yang lainnya, contoh misalkan batal, rukun tidak mengucapkan, maka si khalifah ini harus benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh khatib. Berarti dia harus standby, nggak boleh ngantuk kayak jamaah lain, nggak boleh dia nyender nyelonjor tuh, nggak boleh tuh, ya, karena kalau gitu takutnya undang-undang ngantuk tuh, ya kan, nyender nyelonjor. Kalau khalifah udah pasti harus standby, ya, kayak ajudan. Gimana sih ajudan? Ya, standby banget dah tuh. Ya, ini harus standby ngeliatin khatib begini, kata khatib ngeliatin mulu saya. Ya emang begitu kerjanya. Kalau khatib di situ berarti khalifah di sini nih. Ya. Khatib di situ, khalifah di sini. Nah, itu ada 3, ya, 3 pembagian ketika istikhlaf dalam salat Jumat. Kalau khatib lagi dalam keadaan khutbah, ya, itu boleh digantikan. Ya, khatib lagi dalam keadaan khutbah, Pak. Ini ngomong begini nggak ada yang para khutbah, ya. Khatib lagi dalam keadaan khutbah, ada 2 tuh, ya. Ada 2 kemungkinan. Satu, khatibnya tidak membawa rukun khutbah, ya. Yang kedua, khatibnya batal. Ya. Makanya diperhatiin, yang pertama dulu nih. Kalau khatib lagi khutbah, rukunnya lupa, dia nggak ngucapin ittaqullah, misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, khatib. Adzan kedua, naik. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Langsung, nggak pakai baca usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, kelewat. Ya, kelewat. Khatib sadar nggak begitu? Nggak sadar. Ya, sadar nggak kira-kira? Ya enggak, karena kelewat makanya nggak sadar. Yang nyadarin siapa? Ya, khalifah ini. Kan jamaah nggak perlu demo bareng-bareng. Ya, jamaah kan nggak perlu sorak bareng-bareng. Tip, kurang ittaqullah, kurang wasiat takwa, kan nggak perlu begitu. Ya, jauh-jauh jamaah misalkan dari ujung sana, ya, tip gitu. Ya, khatib kan manggilnya tip. Tip, kurang wasiat takwa, perlu gitu nggak? Batal tuh. Salat Jumat orang yang ngomong begitu. Idza tatakallam faqad lagha wa madlagha fala jumu'atalah. Siapa yang berbicara maka sungguh dia telah sia-sia Jumatnya. Wa man lagha fala jum'atalah, maka siapa yang sia-sia Jumatnya tidak terhitung sah. Kan nggak bisa. Maka khalifah ngasih tanda, khalifah yang di bawah ini. Ya taruhlah ini misalkan apa ya, dadu lah ya, dadu nih. Nih dadu nih, tanda nih. Nah, kalau saumpama dia ada yang lewat, rukunnya dibalikin begini nih, tuh. Ya, sebagai simbol, isyarat. Khatib lihat ke bawah, loh kok udah berbalik begini nih. Ya, berarti saya ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, turun. Saya gantikan oleh khalifah. Tinggal ngomong gitu. Khalifahnya naik. Ya, dalam khutbah dengan syarat khalifahnya harus mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh khatib. Nggak boleh tiba-tiba ketiduran khalifahnya,
bangun-bangun begini, wah tadi perasaan nggak ada wasiat takwa, ya ente tidur. Nggak boleh gitu. Ya. Jadi langsung bangun, langsung ngira khotib nggak komplit rukunnya, langsung ngasih tanda begini. Itu jikalau khotib apa? Khotib lupa melaksanakan salah satu rukun khutbah. Kalau batal, nah ini kemungkinan kedua. Batal selama khotib melaksanakan khutbahnya, menyampaikan khutbahnya, maka dia harus dalam keadaan suci. Ya, baik dari hadas maupun najis. Ketika dia berhadas, contohlah buang angin, ya, atau pengen buang air besar nggak kuat, nggak nahan, ya, orang mules, ya, dia mules, nah nggak nahan, apa yang dilakukan oleh khotib? Rukunnya komplit, Pak. Ya, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tut. Nah, kentut. Nah, khotib tinggal langsung ngomong. Nah, kalau khotibnya yang batal, khotib tinggal langsung ngomong, bicara. Saya batal, tolong gantikan saya. Nah, naiklah si khalifah tadi. Kemudian khotib otomatis dia langsung keluar dari jamaah sholat Jumat. Mungkin dia wudhu lagi, ya, bersuci lagi. Gitu. Kalau di dalam kondisi khutbah, makanya penting. Khalifah ini bukan badal, bukan. Ya, khalifah ini di luar badal. Badal itu kalau yang menggantikan khotib yang tidak datang itu namanya badal. Ya. Tapi kalau khalifah, khotibnya udah ada. Tapi dia untuk yang namanya serep. Ya, gitulah bahasa gampangannya. Khalifah ini serep. Kita main bola aja 11 orang, itu serepnya ada. Lah ini seorang serepnya nggak ada. Ya. Nah ini khotib harus siap dengan khalifah. Nah maka khalifah sama tugasnya seperti khotib, harus memperhatikan dengan seksama si khotib bagaimana dan si imam nanti bagaimana. Ini keadaan yang pertama. Terus kemudian keadaan yang kedua, istikhlafu bainal khutbati was shalah, yaitu adalah menggantikan, ya, khotib dalam keadaan antara khutbah dan sholat. Yasihu bisyarti sama'il khalifah jami'al arkan, yaitu sah selama khalifahnya mendengarkan semua rukun-rukun yang khotib sampaikan. Nah jadi kalau misalkan kayak contoh di kita nih sekarang, khutbah adalah satu orang, imam adalah orang yang lain, ya, maka si imam pun harus mendengarkan. Ya, harus mendengarkan dengan baik, ya, dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib, terutama rukun-rukunnya. Nah, kalau imamnya sampai ketiduran, nah itu boleh jadi tidak sah, karena pada dasarnya khotib dengan imam satu kesatuan, satu paket. Jadi kalau khotib dengan imam itu satu paket seharusnya. Tapi di daerah kita ada yang menggunakan ya khotib orang A, ya imam, ya B. Oleh karenanya imam, hati-hati, berarti imam adalah menjadi istikhlaf si khotib, menjadi imam. Yang seharusnya imam itu adalah si khotib itu sendiri. Berarti si imam harus memerhatikan khotib. Gitu ya. Maka sah. Bagaimana kalau menggantikan si khotib bainal khutbah was shalah. Jadi sholat belum ditunaikan. Khutbah sudah selesai. Bagaimana menggantikan begitu? Sah tidak? Boleh tidak? Boleh. Dengan syarat tetap. Dengan syarat sama il khalifah jami'al arkan, yaitu si khalifah tadi atau si calon yang bakal jadi imam sholatnya harus mendengarkan semua rukun yang disampaikan oleh khatib. Gitu ya. Hati-hati kalau jadi imam ngantuk. Gitu ya. Ada khatib nyampaikan, imam di sini duduk nyender lagi. Ya kan? Ngantuk begini. Pas lagi udah Allahu Akbar baru bangun. Nah ini imamnya nih dipertanyakan nih. Ya makanya jaga-jaga. Ya.
Itu kan sama aja kayak istikhlaf. Jadi imam itu, kalau imamnya berbeda dengan khotib, itu sama aja menggantikan posisi khotib. Yang seharusnya imam itu adalah si khotib. Jelas? Paham ya? Ya. Kali bawa bapak nanti di sini banyak calon khotib nih ya. Banyak calon khotib ya. Harus bisa Pak ya. Kemarin masa pandemi banyak yang jadi khotib dadakan. Di mana tuh? Di rumah. Ada yang bisa jadi khotib dadakan kan? Ya, di rumah waktu masa pandemi. Ya, sholat Id ada yang di rumah. Ada yang di RT, ada yang di musola. Ya, masjid tutup di lingkungan masing-masing. Akhirnya kepaksa mau nggak mau tunjuk. Ya, khotib dorongan. Ya, khotib apa? Dorongan. Jadi didorong. Ya, iya didorong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, istikhlafis sholah, yaitu menggantikan posisi imam. Jadi ini gambarannya adalah ketika sholat Jumat, ya, menggantikan posisi imam. Anggaplah khotibnya dengan imam satu orang nih, orang yang sama. Ya, anggaplah khotib dengan imam orang yang sama. Kemudian bagaimana? Ketika si khotib sudah menjadi imam, melaksanakan sholat, memimpin sholat, terus kemudian imamnya batal. Ya, maka kata dalam kitab ini, walil khalifah arba'u halatin, terjadi biasanya di dalam keadaan seperti ini empat kemungkinan. Ya, empat kemungkinan. Di situ bisa dipahami Pak tulisannya Pak. Kadang-kadang agak ruwet ya, membingungkan ya. Ya. Nah. Yang pertama, ayyakuna qabla iktida'il khalifah bil imam fayamtani'ul istikhlaf mutlaqan. Jadi imam belakangnya siapa? Khalifah. Pelan-pelan nih ya menjelaskannya. Imam belakangnya khalifah, calon pengganti imam. Tapi si calon pengganti imam ini kelamaan untuk ngikutin si imam. Paham tidak nih? Ya. Coba satali sini. Sini. Biar contoh. Pak Joni. Di sini. Di sini. Ya, Ustaz Ali di depan. Nah, sini dah, sini. Pak Joni di belakangnya. Kan ceritanya pengganti. Berarti ini siapa? Imam. Imam ini pengganti imam. Nah, imam ceritanya sudah takbir, masuk dalam sholat, Allahu Akbar. Tapi Pak Joni lama nggak ngikutin takbirnya. Ya, gitu ya. Ayo, Allahu Akbar. Nah, Pak Joni lama beresin. Nah, pokoknya gitu. Belum masuk nih, imam udah Allahu Akbar. Tapi imam nggak lama kemudian batal. Dia belum masuk, khalifahnya belum ngikutin imamnya, tapi imamnya batal. Saya batal, gitu. Ya, saya batal, mohon gantikan. Nah, Pak Joni belum takbiratul ihram, khalifahnya belum takbiratul ihram. Gimana itu? Kemungkinan nggak terjadi gitu? Kemungkinan nggak terjadi begitu? Bisa itu kemungkinan. Lah orang, mohon maaf nih ya. Nih. Ini kan kayak contoh ya, minyak wangi ya. Mau sholat, ini udah takbiratul ihram nih, kita masih. Mohon maaf ini, tuh. Lama kan? Ketika kita lagi pakai minyak wangi begini, lama. Terus siwak dulu. Saya batal, gitu. Saya batal. Loh, saya belum masuk ini. Gimana ini, saya belum masuk. Baru ya, kalau begitu nggak sah. Ya, kalau begitu fayamtaniul istikhlaf mutlaqan. Kalau begitu si khalifah ini itu dilarang untuk menggantikan imam. Berarti siapa? Ya sampingnya lagi. Ya, berarti siapa? Sampingnya lagi. Kalau nggak kirinya ya kanannya. Yang sudah masuk otomatis. Yang sudah ikut bareng takbiratul ihram. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya, nggak bisa.
Nah, oleh karenanya khalifah jangan lama-lama jeda. Ketika imam udah Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Harus segera. Nah, ini kita belajar jadi khalifah, belajar jadi calon pengganti. Nah, makanya kalau jadi calon pengganti ya sudah. Kalau udah imamnya Allahu Akbar, buru-buru Allahu Akbar. Nah, sama, sholat di yang lain juga sama begitu. Sholat jamaah lain, sholat kayak tadi subuh. Ketika imam sudah Allahu Akbar, buru-buru yang belakangnya harus Allahu Akbar. Karena khawatir apa? Ya khawatir itu terjadi. Ketika kita masih ya pakai minyak wangi, ya pakai siwak, ya betulin rambut, ya tangan diginiin, ya begini. Nah, ini batal. Kita belum masuk, kita nggak bisa gantiin. Ya, jelas. Ya, paham ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, udah di sini aja dulu berdiri. Bentar. Jadi peraga. Biar mantep ya, biar mantep jadi peraga. Jadi nanti kalau jadi khalifah bisa, jadi imam bisa gitu ya. Jadi imam bisa, jadi khalifah bisa. Yang kedua, kemungkinan kedua, ini ada keempat ya. Ayyakuna ba'da iktidahi fi qiyami ruk'atil ula fi ruku'i fayasihu istikhlaf wa tahsulu lahul jum'ah walil qaumil musallin. Nah, yang kedua adalah keadaannya si khalifah sudah masuk dengan imam, sudah ikut dengan imam sebelum imam ruku pertama. Jadi ada kemungkinan Pak, begini Pak, kemungkinan. Memang sih ini agak jarang, sholat Jumat kan biasanya yang namanya khalifah, ya berarti pasti dia di depan dan dia ikut Jumatan soalnya banyak. Lah ini ada khalifah orang Jumatan, ini khalifah, dia masuknya pokoknya sebelum imam ruku. Jadi imam nih lagi sholat ya, Allahu Akbar, coba li, Allahu Akbar li. Ya, takbiratul ihram. Oke. Nah, ini dia baru coba baca Al-Fatihah li. Belum batal ini, belum batal. Ini baru masuk nih. Ayo, Allahu Akbar. Terus lanjutin Al-Fatihahnya. Terus. Berhenti li. Nah, ini kan dia masuk, yang penting imamnya masih dalam keadaan berdiri atau ruku. Nah, sekarang coba ruku li. Ayo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Nah, sekarang ulang lagi, naik lagi. Nah, batalin dulu. Kamu takbiratul ihram, habis itu kamu ruku. Nah, Pak Joni nanti ketika dia ruku, baru Pak Joni takbiratul ihram. Ya, ayo. Terus, belum takbiratul ihram nih, khalifah belum takbiratul ihram belum. Ayo. Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Terus ayo ikutin, kan dia ruku, Allahu Akbar. Nah, kalau dia ngikutinnya pas ruku, itu masih boleh. Paham ya? Karena ingat kaidah Jumat, udah sami Allahu liman hamidah ya udah. Nah, karena kaidah Jumat, apa kaidah Jumat? Kalau kita ngikutin imam, sedangkan imam masih dalam keadaan ruku pada rakaat pertama, ya, maka kita masih mendapatkan Jumat, ya. Tapi kalau udah setelah imam naik sami Allahu liman hamidah rakaat pertama loh ini, maka makmum tidak mendapatkan Jumat. Otomatis dia menyempurnakannya dengan sholat zuhur. Thayyib. Naam. Ya, itu maksudnya itu. Jadi ada keadaan yang kedua nih, keadaan yang kedua adalah yang penting khalifahnya jangan sampai kelewatan daripada rukunya si imam tadi, ruku rakaat pertama. Kalau seumpama ketinggalan, contoh ya, seumpama ketinggalan. Ayo, kamu takbir, terus kamu ruku, habis itu kamu sami Allahu liman itidal. Nah, nanti Pak Joni masuknya ketika dia itidal, ya. Kan Pak Joni khalifah nih ya, sebagai pengganti. Ayo. Nah, ruku kamu. Terus. Nah, baru masuk. Allahu Akbar. Nggak bisa. Ya. Nah, kan ketika Allahu Akbar berarti ngikutin sami Allahu liman hamidah, posisinya itidal. Nah, ikutin ayo. Sujud, sekarang sujud. Sujud. Allahu Akbar. Pak Joni ngikutin sujud berarti. Oke, terus kemudian duduk. Allahu Akbar. Sujud lagi.
Oke, batal. Kamu bilang, saya batal, tolong gantikan saya. Berdiri kamu. Nah, berdiri dia. Bisa nggak ganti ini? Allah nggak bisa, karena dia masuknya tadi pas lagi i'tidal. Ya, jelas Pak? Ya, paham ya? Agak puyeng ya. Bingung ya. Ya. Nah, terus ini yang kedua nih ya, keadaan yang kedua, ya. Oke. Sekarang keadaan yang ketiga, ayyakuna ba'da iqtidaihi wa ba'da ruku'il raq'atil ula walau fi i'tidaliha fayahrumu alaihi. Haram. Ya. Haram ya. Yang ketiga adalah setelah ruku tadi itu tadi. Kalau yang kedua keadaannya pokoknya dia si khalifah nginduk kepada imam sebelum imam ruku. Nah, kalau yang ketiga si khalifah nginduk kepada imam setelah imam selesai ruku tadi itu. Ya, setelah ruku yang pertama berarti setelah i'tidal. Coba lihat di bukunya itu. Kalau ada tulisan sebelum apa setelah, kayaknya nggak ada tulisan sebelum setelah. Jadi ngerti ini bingung. Coba, ayo Pak, mohon maaf, dibaca tuh coba. Artinya gimana? Yang kedua. Yo. Pak Doni boleh balik dulu. Yang kedua, coba baca. Yang pertama paham nggak? Yang pertama, coba yang pertama. Ayo, dalam keadaan yang pertama itu al-istikhlaf fi sholah, menggantikan posisi imam pada sholat Jumat ketika sholat Jumat dulu. Iya. Coba, yang pertama apa? Ya, itu ketika khutbah, Pak. Ya, ketika khutbah. Yang bawah aja yang ketiga. Ah. Nah, dalam sholat Jumat maksudnya. Di dalam sholat, di sholat Jumat. Ah, pertama. Nah, paham tadi? Sebelum khalifah bermakmum sama imam. Imam udah keburu batal. Itu pertama. Kedua. Setelah khalifah bermakmum kepada imam pada rakaat pertama atau rakaat pertama. Dalam hal ini hukum Islam sah dan siap. Nah, jadi jadi sebelum tadi makanya tadi apa bacanya coba ulangi yang kedua. Istiqlal setelah khalifah bermakmum kepada imam pada rakaat pertama atau rakaat pertama. Dalam hal ini hukum istiqlal sah dan ia beserta jemaah yang lain mendapatkan sholat. Bisa dipahami itu? Bisa. Yang kedua bisa ya, bisa dipahami. Yang ketiga istiqlal setelah khalifah bermakmum kepada imam dan setelah rukuk rakaat pertama meskipun saat tinggal maka istiqlal bagi khalifah hukumannya haram. Bisa dimengerti nggak itu? Jadi si khalifah istikhlaf itu kan perbuatannya menggantikan posisi. Nama orang yang melakukannya namanya khalifah. Si khalifah ikut kepada imam atau masuk dalam jamaah itu setelah. Nah, jadi di garis bawah itu setelah imam melewati daripada i'tidal rakaat pertama dan seterusnya. Ya, rakaat pertama. Ba'da ruku'i rakaatil ula. Setelah apa tadi? Ruku rakaat pertama. Walau fi i'tidaliha, walaupun ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Fayahrumu alaih, maka haram. Maksudnya haram ketika nanti khalifah gantiin kayak tadi. Ali udah sujud, ya. Ustadz Ali sujud, Pak Joni karena masuknya telat ketika i'tidal, Pak Joni ngikutin Ali. Tapi Pak Joni belum bisa ngegantiin Ali. Maka siapa yang gantiin? Yang gantiin samping kiri atau kanannya berarti. Berarti jadi khalifah gagal dia. Jadi khalifah berarti dia gagal. Ya, tidak bisa menggantikan ini. Bisa dipahami, Li? Nah, keadaan yang keempat. Ayo, keadaan yang keempat. Sifat dilakukan khalifah setelah ia menemukan rukuk kedua dan sujud kedua dari rakaat kedua. Oke. Jadi ini telat banget ini. Ya, yang jadi khalifah telat banget ngikutnya. Nah, ngikutnya adalah ketika si imam udah rakaat kedua.
baru dia Allahu Akbar, baru dia masuk bareng sholat dengan imam. Jadi udah rokaat kedua, bahkan rokaat keduanya sudah sampai ruku rokaat kedua, baru masuk. Telat banget. Iya, ya kemana aja itu khalifah kan gitu. Ya ngopi dulu aja itu mungkin. Ya, minum es kelapa tuh kayak siang-siang Jumat. Ya. Nah, itu telat sekali. Ya, ini makanya fikih itu kan ya, fikih menjelaskan itu sebenarnya banyak penjelasan karena banyak berbagai kemungkinan. Kemungkinan ada aja terjadi seperti itu. Misalkan Jumatnya sudah penuh ya, sudah ada, tapi khalifahnya ya tadi itu ya, khalifahnya mungkin dia di dalam ruangan atau bagaimana, akhirnya dia baru keluar. Itu kemungkinan aja. Ngopi tuh, bener tuh kata Pak Haji, ngopi ya. Nah, kalau gitu gimana? Nah, kalau saumpama khalifah, ya, berarti khalifah kalau gitu kan harus standby ya. Nah ini makanya yang saya bilang, khalifah itu harus benar-benar standby. Baik dari mulai awal sampai akhir, kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Ya, benar-benar di apa sih namanya bahasanya? Ya dipanteng gitu, dirapat gitu loh. Ya, sama imam itu dirapet banget gitu. Nah itulah khalifah. Makanya tugas khalifah juga berat. Hampir 11-12 kayak khotib dan imam. Ketika si khotib menyampaikan khutbah, dia harus merhatiin terus. Dia harus dengerin, nggak boleh ada yang kelewat. Terutama masalah rukun, ya kan? Ketika imam harus langsung tempel terus. Ya, jadi nggak boleh gerakannya itu terpaut terlalu lama. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, ruku langsung ruku. Gitu ya, itidal langsung itidal. Nah kalau rokaat kedua ini bagaimana? Nah ini ikhtilaf nanti. Kalau rokaat kedua, kata para a'immah ahli fikih, ada yang mengatakan kalau khalifahnya ngikut di rokaat kedua, maka kemudian khalifahnya masih bisa melaksanakan, tapi kemudian dia harus menyempurnakan dengan zuhur. Berarti setelah itu, setelah dia rokaat kedua masuk, imamnya batal. Ya, ketika tasyahud misalkan ya, rakaat kedua nih. Rakaat kedua Allahu Akbar ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baru khalifahnya masuk. Ketika tasyahud Allahu Akbar, udah tasyahud kita nih. Tasyahud, imam mengatakan, "Saya batal, tolong gantikan saya." Khalifahnya bisa nggak gantiin? Bisa. Gantiin, maju khalifahnya, ya walaupun gak maju, tapi kan udah tasyahud nih. Nah tasyahud, maka gantiin cuman apa konsekuensinya? Nanti khalifahnya nambah 3 rakaat. Berarti menjadi sholat zuhur. Belum, sebelum salam. Sebelum salam lagi tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tut, kata imamnya, saya batal, tolong gantikan. Digantikan oleh yang belakang. Nah, konsekuensi karena khalifahnya telat ngikutin imam, maka otomatis jamaah yang tadi harusnya sholat 2 rakaat atau tinggal salam, kan gitu. Kemudian akhirnya menjadi nambah 3 rakaat. Ikutin harus. Harus semuanya ngikutin. Nah, makanya harus ngikutin semuanya. Jamaah harus ngikutin ini khalifah nih. Ya, makanya khalifah berat. Nah, gitu maksudnya. Makanya khalifah juga penting. Harus punya ilmunya. Makanya khalifah juga harus diperhatikan. Karena itu dia. Ya, kalau khalifah telat, maka kemudian tadi konsekuensinya ketika imam ya mau salam, berhubung mau salam tadi ya udah tasyahud padahal tinggal salam, karena batal akhirnya kemudian khalifah naik lagi. Allahu Akbar. Nah, jamaah udah sholat berapa rakaat? Udah 2. Tambah. Iya, tambah. Iya, tapi begitulah ini. Di sini. Dapatnya pahala zuhur. Gitu ya. Maka iya, Jumat rasa zuhur. Jumat rasa zuhur atau zuhur rasa Jumat, nah gitu deh. Ya, zuhur rasa Jumat ya.
Tapi ada juga, ya ada juga ini ya. Ada juga ya dia ya ada yang mengatakan ulama dapat tetap, berarti si khalifahnya kalau kayak begitu apa khalifahnya tinggal nambah 1 rokaat gitu ya, berarti nggak usah nambah 3, berarti tinggal nambah 1 rokaat. Ada juga ulama yang mengatakan begitu. Ini dibagi jadi 2. Fa inda Ibnu Hajar, maka menurut Ibnu Hajar la yudrikul jum'ah bal yutimmu hadzuhra, tidak mendapatkan jum'ah, bahkan dia menyempurnakan zuhur. Wa inda Ramli wal Khatib wa Syekhul Islam. Nah, ini Syekhul Islam ini kalau di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i bukan Ibnu Taimiyah, tapi ini adalah Al-Imamu An-Nawawi. Ya. Ya, Al-Imamu An-Nawawi mengatakan yudrikuha fayati bi raqatin. Maka dia mendapatkan tetap Jumat tadi, artinya tetap sah dia menggantikan menjadi khalifah, fayati bi raqatin, kemudian dia menambah 1 rakaat saja. Tuh, itu di dalam Jumat Pak ya. Nah, yang kedua nanti di bawahnya tsaniyan istikhlaf fi ghairil jum'ah, yaitu menggantikan posisi imam selain sholat Jumat. Udah dibahas sama kita minggu yang lalu. Jadi saya awalin duluan tuh. Yang istikhlaf menggantikan posisi imam selain Jumat, sekarang menggantikan posisi imam ketika sholat Jumu'ah. Dah, cukup jelas. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, 6.10. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini jamaah bapak-bapak semua yang hadir ya talim ini siap menjadi khalifah. Ya, udah bekalnya udah ada, menggantikan posisi imam menjadi khalifah. Jadi nggak usah takut, nggak usah kaget, nggak usah khawatir kalau sholat di belakang imam. Ya, udah punya ilmunya. Ya, udah punya ilmunya. Jadi kalau imam batal harus bagaimana? Dan tidak perlu khawatir pula kalau kita jadi imam, terus kemudian kita batal. Oleh karenanya ketika kita jadi imam, tolong lihat. Misalkan kita jadi imam nih Pak. Ya. Istaqimu wa'tadilu sufufakum. Lihat dulu ke belakang. Bukan hanya lihat sof. Ya, lihat sof, iya lihat sof. Biar supaya sof rapat. Tapi lihat nih yang di belakang kita persis siapa. Kalau orang yang nggak pantas, mohon maaf Pak. Bapak sebelah sini, Bapak sini. Gitu. Lah iya, sebelum kita meninggalkan mereka nih, sebelum kita sudah berbalik menghadap Allah dan kita mau sholat. Karena pasti kemungkinan terjadi sama kita batal. Jadi fungsinya itu ketika kita berbalik bukan hanya sufufakum melihat sop rapat apa enggak, bukan. Yang kedua, itu satu memang kita lihat, yang kedua adalah lihat di belakang kita siapa. Ya kalau belakang kita orang pakai kaos partai. celana bolong-bolong, celana hajin. Iya, ada yang begitu. Iya. Pilih saya, coblos nomor 1. Waduh. Pilih saya, coblos nomor 1. Pak, mohon maaf, Bapak di sini. Ustadz, tolong, Ustadz di sini. Nah, gitu. Pak, mohon maaf, agak geser Pak Haji, tolong Pak Haji di sini. Begitu. Jangan cuma tunggak tengok sop doang, yang paling penting ini. Lah kalau ini nanti ujung-ujungnya coblos nomor 1, dia ngegantiin di tulisan belakangnya. Coblos nomor 1. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu Pak ya, perhatiin. Jadi imam itu tengok ke belakang, salah satu fungsinya itu melihat siapa orang yang akan menggantikan kita ketika kita sudah batal dari sholat. Ada yang tanyain Pak? Silakan. Masalah mengenai istikhlaf atau yang lain nggak apa-apa. Masalah yang lain nggak apa-apa. Mau nanya masalah yang lain. Kalau ini udah jelas, masalah yang lain 5 menit lah waktunya, 7 menit lah. Ada yang tanyain? Oleh pembahasan minggu depan udah sholat id. Alhamdulillah kita juga mau melaksanakan sholat id ya. Ini, minggu depan sudah bab sholatul idain. Bab menerangkan 2 sholat id. Nah, sekarang masalah yang lain dulu. Ada yang mau tanyain? Cukup? Ustadz Ali cukup? Paham ya? Gantiin imam udah bisa.
Jangan sampai orang lain yang kira-kira nggak pas, kita juga jangan ngasih ruang, Pak. Ya, saya berharap jangan ngasih ruang. Kalau memang ada orang yang kurang pantas, kira-kira bahkan ilmunya nggak ada, dari segi pakaian sudah kurang pantas, kemudian dari keilmuan kayaknya kurang pas. Nah, itu kita jangan kasih ruang, gitu ya. Walaupun kita ilmu sedikit, tapi belajar fikih seminggu sekali, udah paham sampai bab ini, majulah. Ya, majulah gitu. Karena kenapa? Itu buat maslahat kita jamaah, sholat jamaah, bukan hak ego, bukan. Maslahat sholat jamaah. Nanti kalau imam batal, siapa yang mau gantiin? Gitu. Ya. Gitu, buat maslahat. Daripada ntar jamaah semua bubar ini jamaah. Gitu loh. Nanti kalau belakang orangnya begitu semua pakai kaos, ya, terus celana ini, dua-duanya begini ya nanti pas lagi imam batal. Gitu nanti. Ayo, ente aja, udah ente aja. Ente aja, ngomong lagi, batal udah nih. Ngomong lagi, udah anda nggak pantas ini pada robek ini, udah ente aja, begitu. Batal, dua-duanya. Boleh, terutama belakang imam. Kalau posisi anak kecil, shopnya itu di depan tapi di pojok, di pinggir, nggak apa-apa. Ini yang jadi perkara ini nih, ya. Oh, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalkan anak kecil di depan, ya, tapi agak pinggir, dia di sana, nggak di tengah di belakang imam, ya nggak apa-apa. Dan kita jangan kemudian anak kecil di belakang, jangan. Ya bapak berarti kalah sama anak kecil. Gitu. Kita kalah duluan sama anak kecil. Karena soft itu ya tidak menentukan jabatan, tidak menentukan umur, tidak menentukan dia orang berilmu atau tidak, karena siapa duluan dia dapat. Gitu ya. Itulah di masjid. Gitu. Itulah di masjid, tidak mandang siapa dia. Nah, ini kalau anak kecil di pojok sana dia di depan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Jangan ini. Kecuali anak kecilnya, anak kecil yang masih gimana ya, kecil banget ya. Jadi akhirnya dia ninggalin itu. Dia bakal ninggalin soft. Lari-lari gitu. Main-main. Jadi anak kecilnya itu Allahu Akbar. Ketawa-tawa terus kemudian ninggalin soft. Soft di depan jadi kosong. Itu aja. Tapi kalau masih dia main-main, cuman dia nggak ninggalin soft, jangan. Nah, biarin aja, udah biarin aja anak kecil gitu ya, biarkan saja anak kecil karena itu juga apa namanya memang tabiat anak kecil begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diganggu oleh cucunya Sayyidina Hasan, beliau iya. Ada juga saya pernah juga ke pesantren, salah satu pesantren kan anak kecil semua ya, tapi anak kecilnya emang alhamdulillah udah pada terdidik, umur 7 tahun ya, sholat Jumat ya, udah pada terdidik ya. Emang imam, tapi belakang imam memang ada khalifah tadi itu 2 orang ya, dewan guru, maksudnya dewan guru 2 orang, tapi sisanya ke sono anak kecil, sop kedua anak kecil, saya sop kelima saya gitu, saya sop kelima anak kecil. Ini pesantren ceritanya nih, tapi nggak ada yang bercanda-bercanda gitu, nggak ada ya, cuman memang umurnya kecil sekali, ya udah ya nggak apa-apa karena itu memang bidang pendidikan, lembaga pendidikan, wadah pendidikan lain ya. Kalau di sini juga begitu, kita harus bisa nyikapin kalau ada anak kecil di depan kita atau dia di sop awal, tapi sop awalnya tidak terlalu belakang imam, ya sudah nggak masalah ya, selama dia tidak ada dugaan atau potensi untuk meninggalkan sop. Kalau kira-kira dia bercandanya masih kuat sampai sop itu ditinggalkan, ini kita udah masyhur nih, udah maklum ini. Wah, ini anak kecil nih, bocah nih kemarin ninggalin mulu sop nih. Nah, kalau kayak begitu, nak kamu belakang ya, gitu. Itu baru nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia nggak ninggalin sop, walaupun sama teman-temannya kadang lagi sujud, kakinya nyenggol kaki temennya kan gitu. Nah, itu nggak apa-apa, udah biarin bocah. Gitu ya. Kita lagi sujud begitu nih, kaki begini giniin. Anak kecil. Ada lagi.
Ayo. Khotib Jumat atau khotib Lebaran? Khotib Jumat apa khotib Lebaran? Khotib Jumat. Terus? Yang ganti khotib? Oh, bisa terjadi itu. Tungguin. Kalau emang dia mau pulang, tungguin. Karena memang pelaksanaan Jumat tidak harus adzan Jumat, kemudian harus langsung segera dilaksanakan. Tidak. Ya tungguin mau nggak mau, sudah konsekuensi. Nah, jadi itulah pentingnya khotib pemain inti, imam pemain inti, badal. Ya, badal itu tetap ada, tapi nggak semua badal bakal jadi khalifah. Itu harus dipahamin. Badal akan naik ketika khotib berhalangan, baru badal naik. Gitu ya. Nah, nanti khalifah ada lagi, cadangan juga. Gitu. Jadi khalifah itu beda dengan badal. Berarti khotib, imam. Ini seumpama khotib sama imam beda ya. Khotib orang A, imam B. Berarti khotib, imam, badal, khalifah, 4 orang nih ya yang harus ada. Muadzin, Bilal, berapa? 6 orang. Berarti yang harus siap dipersiapkan oleh sebuah masjid itu, pengurus masjid adalah 6 ini. Bilal ya, kemudian apa lagi? Muadzin ya, Bilal taruhlah bareng sama muroki kan gitu ya. Bilal, muroki, muadzin, imam, khatib, badal, satu lagi khalifah tadi ya. Jadi berapa orang? 6 formasi 6 nih. 6 ini harus ada. Nah, terus bagaimana kalau kejadian begitu? Bila badal nggak ada, ya badal berarti kan nggak ada ya. Berarti ini khotib, khotibnya plus imam ya. Ya berarti dia kan merangkap tuh satu paket, khotib ya imam juga. Kebetulan khotibnya nggak ada nih, nggak datang si khotib dan si imam. Ya karena tadi badalnya nggak ada, khalifahnya nggak ada. Ayo. Ya Bilal sama Muroki belum tentu bisa naik khotbah. Muadzin juga belum tentu. Karena kenapa? Ini bidangnya lain, mental. Kalau nggak terbiasa, ya gagu juga. Jangankan naik khotbah, suruh sambutan keluarga aja jarang ada yang mau itu. Ayo, kalau ada acara nih, sambutan nih. Ada ustadznya datang 1 orang nih. Akhirnya ngomong apa mau ustadznya? Ustadz, tolong ustadz. Ya, wakilin keluarga saya. Ya, sambutan. Akhirnya jadi nyambut keluarga atas nama keluarga Bapak Fulan bin Fulan. Kan gitu. Kami terima kasih banyak. Padahal itu cuma hanya biasa acara yang bahasanya nih kalau salah nih ucapan sambutan kan nggak batal tuh sambutannya. Gitu kan? Nggak ngaruh kan gitu. Nggak batal acaranya jadi batal gitu. Enggak. Gitu. Nah, ini kan kalau khotib ini mempengaruhi kesahan sholat. Nah kalau begitu gimana? Balik dulu. Ya udah balik dulu, ambil buku. Ya udah nggak apa-apa. Tunggu jamaah mau nggak mau. Tunggu. Itu sebabnya makanya kalau dalam satu daerah ya wal takum minkum ummatun ya hendaklah ada memang beberapa orang yang dikader dicetak menjadi khotib. Nah, ya kalau kita punya masjid ya itulah ya. Kalau kita punya masjid maka harus siap lumbungnya. Ya, kalau masjid itu bahasanya lumbung, ya, maka kemudian bidang pendidikan adalah apa? Sawah, ladang. Gitu. Jadi masjid, kita punya masjid tapi kita tidak bangun sawahnya, sama aja kita bikin lumbung tapi nggak bikin ladangnya. Apa yang mau diisi, apa yang mau disimpan. Dan perlu diingat, ya perlu diingat nih para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ya bahwa menghidupkan masjid dan bidang pendidikan sama-sama bagus ya, dua-duanya sama-sama bagus, tapi kita harus paham. Nah ini terjadi paham dan mengerti mana yang harus didahulukan. Oleh karenanya ya
ulama kita Imam Ghazali itu beliau mengkategorikan. Jadi kalau kita sedekah ya, mengeluarkan harta, keringat, ya, jiwa raga kita untuk umum, pahalanya hanya 10. Tapi kalau kita untuk keluarga, keringat, harta, kita kasih buat anak istri, pahalanya 70. Ingat ini, ada orang ngamen, tek ngamen, kasih duit 1.000, pahalanya 10. Ya. Kalau kasih ke anak kita, pahalanya berapa? 70. Kalau fi sabilillah, di jalan Allah, masjid, jalan Allah, ya, fi sabilillah nih, masjid, jalan Allah. Bantu apa lagi fi sabilillah? Selain masjid apa lagi? Ya banyak kan fi sabilillah, yang ngadain toanya, ya sumbang semennya buat masjid, fi sabilillah. Ya kirim ke sono buat Palestina, 700 pahalanya. 700 kali lipat. Kalau urusan ilmu, 7.000 kali lipat. Nih ilmu nih, ada majelis taklim bawa makanan, ya, bawa makanan kasih buat jamaah, buat ilmu nih, urusan ilmu nih, 7.000 kali lipat. Ngasih ke guru 7.000 kali lipat. Bikin lembaga pendidikan, itu ilmu tuh, urusan ilmu. Bangunnya sama, bangun masjid sama, bangun pesantren sama, sama-sama bangun, sama-sama nyumbang semen. Cuman bedanya nih semen buat ke masjid, yang ini semen buat ke pesantren. Kalau ke masjid 700 kali lipat, ke pesantren 7.000 kali lipat. Nyumbang lekar, aduh ini nggak ada yang pada punya lekar nih, sumbang lekar. Buat ilmu, pokoknya urusan ilmu. Urusan ilmu paling tertinggi kata Imam Ghazali, 7.000 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ighfir lana dhunubana fi bukurina ya Allah, wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamalal mutabatilah wa zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alikna bis salihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.